Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Muhammad Asbi Asidik. Saya Zulfa Nufi Amalia. Saya Ana Nursari. Dan saya Pipit Fitriani. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan melakukan riset mengenai Pancasila sebagai iptek. Dan kami mengambil judul yaitu maraknya konten pornografi yang banyak beredar di media sosial. Selamat menyaksikan. Maaf mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri dulu. Saya dari kelompok 7, program studi pendidikan bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia ingin melakukan riset mengenai maraknya konten pornografi di media sosial. Di sini saya ingin menanya-nanya nih tentang konten pornografi di media sosial. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, teteh dengan siapa, dari mana, dari program studi apa? Oke, perkenalkan saya Nursina dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selamat siang teh, perkenalkan nama saya Pipit Fitriani. Perkenalkan saya Ana Nursari dari prodi pendidikan bahasa Sunda. Perkenalkan, saya Muhammad Asbi Asidik dari prodi pendidikan bahasa Sunda. Dari kelompok 7 program pendidikan bahasa Sunda. Kebetulan saya ada tugas pendidikan Pancasila, harus meriset mengenai maraknya konten pornografi yang banyak beredar di media sosial. Tapi sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu. Baik, nama saya Lilias Nur Halimah dari pendidikan bahasa Arab. Di sini saya ingin melakukan riset mengenai maraknya konten pornografi di media sosial. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa, dari prodi apa? Nama saya Ahmad Sulaiman dari prodi pendidikan bahasa Sunda juga sama. Ingin menanyakan hal mengenai konten pornografi yang marak di media sosial. Yang pertama itu, bagaimana tanggapan Anda tentang maraknya konten pornografi yang beredar di media sosial? Mengenai tanggapan tentang maraknya konten pornografi yang sekarang sudah banyak itu di media sosial, ya seharusnya pemerintah gitu bisa memfilter lagi tentang konten-konten yang beredar di media sosial. Harus lebih diperhatikan lagi, terutama ini tugas untuk Kominfo gitu ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Anda tentang maraknya konten pornografi yang banyak beredar di media sosial? Tentu saja tidak baik ya, karena sekarang yang memainkan media sosial itu sudah dari anak kecil, dari umur 5 tahun misalkan kan sudah dikasih handphone tuh. Sedangkan pornografi misalkan marak di media sosial itu mempermudah anak-anak untuk melihat konten tersebut dan akan mempengaruhi otaknya gitu. Jadi tidak baik lah. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda tentang maraknya konten pornografi yang banyak beredar di media sosial? Kalau menurut saya ya tanggapannya itu 50-50 sih. Kalau bagi orang yang 18 ke atas mungkin itu hal wajar, tapi untuk yang 18 ke bawah itu harus dalam pengawasan orang tua, karena itu akan berpengaruh pada hidup mereka. Yang 18 ke atas pun ya itu meskipun hal wajar bagi mereka, tapi ya belum waktunya gitu, karena itu hal yang tabu gitu, apalagi di Indonesia gitu, gak sebebas di luar negeri, contohnya Amerika yang menerapkan liberal gitu kan. Indonesia kan terbatas oleh hukum juga. Nah, yang pertama, bagaimana tanggapan Teteh tentang maraknya konten pornografi yang banyak beredar di media sosial? Tanggapan saya terkait banyaknya konten pornografi yang sekarang banyak beredar, tentu miris ya sebelumnya teh, karena pornografi kan hal yang buruk juga, tidak baik khususnya pada kita para remaja gitu. Miris aja sih. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa banyak konten pornografi di media sosial? Menurut saya ada beberapa faktor gitu ya yang mempengaruhi adanya maraknya gitu konten pornografi yang beredar di media sosial. Pertama, karena faktor lingkungan gitu ya. Kedua, karena faktor kurangnya pengawasan, dan terbukti gitu ya dari kurangnya pengawasan dari orang tua terutama, dan juga kurangnya kesadaran dari diri masing-masing, sehingga menyebabkan banyaknya konten pornografi gitu ya. Jadi masyarakat ketika melihat konten pornografi bukannya menutup akses tersebut, tetapi malah menyebarluaskan. Jadi masyarakat yang lain pun ikut
terjerumus gitu terhadap konten pornografi yang disebarkan oleh salah satu oknum tersebut. Yang selanjutnya, mengapa banyak konten pornografi di media sosial? Mungkin ini menurut pendapat saya kan. Ya. Pertama, orang yang men-share konten tersebut mungkin menyukai hal tersebut. Lalu di samping menyukai, dia juga mungkin hobi dalam melakukannya. Atau mungkin juga bisa jadi dia mencari ilmu pengetahuan tentang konten tersebut sehingga dia men-share-nya kepada orang lain, padahal tidak semua apa yang dia sharekan itu dapat berdampak baik pada orang lain. Selanjutnya, mengapa banyak konten pornografi di media sosial? Menurut Ahmad Sulaiman. Mengapa banyak? Ya karena mungkin kebebasan digital di medsos kita itu kurang tertata, tersusun dengan rapi. Tapi untuk pemecahan kasus-kasus seperti itu sangat cepat gitu, tapi penyebarannya juga sangat cepat. Seperti gak ada batasannya gitu antara mana yang patut untuk ditonton untuk umum dari usia 0 tahun sampai usia berapapun gitu. Jadi nggak ada saringannya gitu. Seperti itu sih. Terus pertanyaan yang kedua nih ya Teh, mengapa banyak konten pornografi di media sosial? Mengapa? Karena mungkin ada kurangnya kesadaran pada oknum-oknum yang mungkin sering mempublikasikan pornografi tersebut. Ya kurangnya kesadaran juga, mungkin kurang tahu terkait dampak buruknya. Selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi konten pornografi di media sosial? Saran untuk pemerintah agar mengurangi beredarnya konten pornografi ya menurut saya, pertama lakukan pengawasan gitu ya. Kedua, lakukan penindaklanjutan yang tegas gitu. Agar oknum-oknum yang menyebarkan dan membuat konten pornografi tersebut jerak gitu dan tidak melakukan hal yang sama agar tidak terulang kembali. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi konten pornografi yang banyak itu beredar di media sosial? Mungkin pertama bisa memblokir akun-akun yang men-share konten tersebut, lalu melakukan penyuluhan kepada masyarakat apa dampak buruk terhadap pornografi, apakah itu baik atau buruk gitu. Terus dapat juga kalau misalkan dampaknya buruk, bisa mengarahkan pada masyarakat untuk segera memblokir atau melaporkan akun-akun media sosial yang men-share konten tersebut. Selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi konten pornografi di media sosial? Kalau untuk pemerintah ya mungkin lebih menyusun lagi lah, lebih menata lagi sistem-sistem di medsos kita sehingga apa yang patut disebar itu dipercepat penyebarannya dan yang enggak itu mungkin dipersulit penyebarannya. Dan juga itu gak hanya tugas pemerintah juga, tapi tugas kita juga untuk menyaring mana yang patut untuk disebarkan dan mana yang enggak patut untuk disebarkan. Terus yang selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi konten pornografi di media sosial? Yang harus dilakukan pemerintah menurut saya yang pertama tuh memblokir situs-situs seperti itu. Terus yang kedua, lebih mengedukasi gitu, banyaknya berita-berita bahwa dampak pornografi itu tidak baik. Menurut Anda, bagaimana upaya untuk mengurangi konten pornografi di media sosial? Menurut saya pertama kembali ke kesadaran diri masing-masing gitu ya, pemahaman terhadap penggunaan media sosial dan pemilihan konten-konten yang akan kita konsumsi dari media sosial tersebut. Kedua, dari faktor lingkungan sekitar karena itu sangat mempengaruhi gitu ya. Karena teman sepergaulan gitu ya atau teman kerabat yang baik akan membawa ke hal-hal yang baik, yang positif gitu ya. Juga sebaliknya, jika kita bergaul di lingkungan yang kurang baik, maka hal-hal yang negatif pun akan datang gitu. Kayak untuk pertanyaan selanjutnya ya, kan tadi kata Teteh harus ada pemblokiran untuk pihak pemerintah mengenai konten pornografi. Nah, untuk sekarang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi maraknya konten pornografi yang banyak beredar di media sosial?
Ini menurut Teteh saja bagaimana untuk menguranginya? Pertama, karena kita sudah dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, sekiranya kalau hal tersebut itu buruk, maka jauhi gitu. Jadi kalau misalkan ada konten-konten tersebut, jauhilah, jangan sampai ada rasa penasaran, yang mana rasa penasaran itu mudah sekali bisa jadikan kecanduan misalkan, sehingga terus-terusan menonton, itu tidak baik. Lalu tidak mendekati atau tidak mencari hal-hal yang konten-konten tersebut gitu, kayak tadi penasaran, lalu memblokir akun-akun yang men-share akun-akun tersebut. Misalnya kayak gitu. Terus menurut Teteh, bagaimana upaya untuk mengurangi konten pornografi di media sosial? Upaya untuk menguranginya ya kita lebih ke sadar diri aja sih mungkin kalau Apakah penting peran Pancasila sebagai iptek untuk mengontrol kasus-kasus konten pornografi? Menurut saya sangat penting ya, karena mengapa kasus-kasus konten pornografi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila gitu ya. Salah satunya dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Karena pornografi adalah suatu hal yang kriminalisme gitu ya. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, juga tidak mencerminkan suatu masyarakat yang mempunyai adab gitu ya. Jadi di sini Pancasila sangat penting perannya untuk menetralisir dan menghilangkan gitu ya konten-konten pornografi tersebut. Juga peran penting juga dari pemerintah agar selalu menindaklanjuti terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, karena jika dibiarkan ini merupakan suatu hal yang buruk gitu ya, akan berdampak negatif. Bukan untuk generasi sekarang juga, ini akan berdampak negatif untuk generasi yang selanjutnya. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sebelumnya. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir ya. Apakah penting peran Pancasila sebagai iptek untuk mengontrol konten-konten pornografi yang banyak beredar di media sosial? Penting ya, karena Pancasila itu pedoman hidup masyarakat Indonesia kan, yang mana akan menjadi sebuah tuntunan atau bimbingan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam perkembangan teknologinya, dalam mengontrolnya yaitu penting, karena untuk mengontrol pun supaya konten-konten tersebut tidak menyebar dan tidak dapat dilihat oleh anak-anak yang belum waktunya gitu. Tapi bukan berarti harus dicegah dalam supaya dicegah tidak dilihat oleh anak yang bawah umur, tapi semua kalangan lagi. selanjutnya, apakah penting peran Pancasila sebagai iptek untuk mengontrol kasus-kasus konten pornografi? Ya menurut saya itu penting karena kan kita memegang Pancasila juga gitu. Contohnya dalam kemanusiaan manusia yang adil dan beradab, kita untuk menjadi manusia yang adil dan beradab kita juga harus menyaring apa yang ada di media sosial. Ya itu salah satu poin dari Pancasila dalam bermedia sosial. Dan yang terakhir ya Teh, apakah penting peran Pancasila sebagai iptek untuk mengontrol kasus-kasus konten pornografi? Tentu saja penting karena ya Pancasila sendiri kan merupakan ya pedoman kita ya di Indonesia gitu, biar lebih baik. Terima kasih Teh, maaf menunggu waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aji yang telah memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih, selamat beristirahat. Untuk pertanyaan mungkin udah selesai ya, karena kita menyediakan hanya 5 pertanyaan. Untuk itu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu gitunya waktu untuk istirahat atau waktu untuk makan sarapan. Tapi sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih ya, mohon maaf makan waktunya. Ya tidak apa-apa, sama-sama. Nah, itulah tadi hasil riset kami teman-teman. Semoga kita lebih bijak lagi ya dalam menggunakan media sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.